Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Rakyat Filipina turun demo ke jalan, pemerintah Filipina ketar-ketir warganya tiru demo Indonesia. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Yung mga Indonesians laban sa korap na gobyerno nila. And we are very proud of you, Indonesian people. Nagkatensyon sa rally ng iba't ibang grupo sa labas ng batasang pambansa. Ito'y magkaroon ng batuhan. Kabilang sa mga nagprotesta ay mga miyembro ng Bayan Muna, Kabataan, Gabriela, ACT Teachers. YB dan ahli Parlimen Malaysia dengar keluhan rakyat kita, utamakan kebanyakan masyarakat secara menyeluruh, ya, supaya tidak ada gelombang protes macam mana yang kita tengok di Jakarta. Kadang-kadang ada isu banting, ada isu rendah, isu bola sepak, dia berkelahi gitu. Peristiwa demo di Indonesia sukses memberi inspirasi kuat bagi masyarakat Filipina dan dunia. Perlawanan panjang mereka terhadap para koruptor seolah menemukan semangat baru setelah melihat keberanian rakyat Indonesia turun ke jalan. Bahkan sebelum kasus penjarahan rumah anggota DPR mencuat, aksi kreatif di Indonesia sudah ramai diperbincangkan. Truk dengan bendera One Piece menjadi simbol perlawanan unik yang viral hingga ke Asia Tenggara. Media sosial mereka pun dibanjiri ribuan potongan video demo Indonesia, lengkap dengan sindiran pedas dan seruan perjuangan. Warga Filipina menilai rakyat Indonesia pemberani, berani bertindak kolektif. Bedanya, di Filipina aksi itu kini menjelma menjadi gerakan nyata melawan pejabat korup. Kalau tidak, aku tak ada kawan nak berantam. Dekat semua Indonesia, tak sabar nak gaduh klaim rendang dan batik. Kepala bapak engkau. Ngayon ano malaban? Sekolah ng bayan. Kalian tahu nggak sih, ada negara yang terinfluence dari Indonesia buat ngelakuin demo besar-besaran, yaitu adalah Filipina. Jadi Filipina ini akan mengadakan demo besar-besaran di tanggal 13 September. Nah, buat yang belum tahu kronologinya, gue bakal rangkumin buat kalian. Jadi di Filipina itu sama persis kayak di Indonesia, pejabatnya pada korupsi, dan korupsinya itu bener-bener kayak tuli telinga sama buta mata gitu sama rakyatnya. Kondisi di Filipina sekarang tuh lagi bener-bener banjir parah, rusak parah. Nah, tapi sementara pejabat-pejabatnya pada mewah-mewahan bersama dengan keluarga-keluarganya. Narasinya persis kayak di Indonesia. Kita nih bayar pajak nih, mahasiswa, pekerja, buruh, segala macam tuh pada bayar pajak semua. Tapi kenapa yang kita dapetin malah kayak gini, malah banjir, bahkan ada yang sampai meninggal. Dan pejabat tuh malah mewah-mewahan, ngadain party, ngadain apa segala macem. Nah, persis lagi kayak Indonesia nih, Filipina nih ngerasa, kok bangsat banget nih pejabat. Kita udah teriak-teriak kayak gini, kok malah pada asik-asikan party. Di saat kayak gini yang bisa mereka lakukan hanyalah ngebuat tren TikTok. Jadi dia ngebuat tren TikTok gimana kondisi Filipina sama kondisi pejabat-pejabat di Filipina yang lagi mewah-mewahan. Karena mereka ngeliat Indonesia bisa ngelakuin demo sebesar itu dan sekeras itu, nah akhirnya tanggal 13 September nanti orang-orang Filipina ini mau ngadain demo sebesar itu juga. Sebagai orang Indonesia kita harus support orang Filipina karena mereka juga pada saat kita demo mereka bantu loh. Mereka tuh bantu ngirim-ngirimin makanan buat ojol. Itu satu. Alasan kedua adalah enak banget kita bayar pajak, pejabat-pejabat pada mewah-mewahan. Oh ya, ketinggalan, bahkan di Filipina itu sampai keluarganya itu bener-bener dikulitin semuanya di TikTok. Nilusob at niransak ng mga Indonesian ang ilang bahay ng mga politiko. Winasak nila ang mga luxury car at tinangay ang mga mamahaling gamit. Ang ugat niyan, korupsyon sa gobyerno. Narito ang Frontline News Abroad. Puwersahan ng pinasok ng mga galit na Indonesian ang bahay ng ilang miyembro ng parliament. Isa na riyan si MP Ahmad Saroni. Kabilang sa pinuntirya ng publiko ang luxury cars na pag-aari ng politiko. Pinagpapalo at winasak nila yan. Habang ang kanyang mga gamit mula refrigerator, TV, mga plato, mamahaling damit, relo at bag at kahit pang life-size Iron Man statue, tinangay. Nilooban din na tinadtad ng spray paint ang bahay ng politikong si Uya Kuya. Nauna nang niransak ng mga realista ang bahay ng Indonesian Finance Minister.
Sinunog din nila ang ilang government office, pati headquarters sa mga pulis, hindi pinalagpas. Ang ilan naman may dalang watawat ng kilalang Japanese anime na One Piece, na naging simbolo na ng protesta sa mga polisiya ng gobyerno sa bansa. Sa halos isang linggo ng mga riot sa Indonesia, 8 na ang naitalang nasawi. Nag-umpisa yan ng tutulan ng mga estudyante at iba pang progresibong grupo ang 50 million rupiya o higit 170,000 pesos na house benefits kada buwan ng halos 6 na raang miyembro ng House of Representatives. 10 times na mas mataas yan sa minimum wage. Lumala pa ang protesta ng masagasaan at mapatay ng mga pulis ang isang delivery rider. Ipinag-utos na ni Indonesian President Prabowo Subianto na tanggalin ang ilang allowance at pribilehyo ng mga kongresista. Pinahigpitan din niya ang paghuli sa mga nagpoprotesta. Sa ngayon, mahigit 3,000 na ang naiulat na naaresto. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs, walang Pinoy sa Indonesia na nadamay sa protesta. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez. 2025 di Indonesia, di mana demo kita tuh ternyata sangat menginspirasi orang-orang di Filipina untuk juga turun demo atas korupsi yang terjadi di negara mereka juga, guys. Gue tuh cukup nemu banyak konten di X, di Threads, di TikTok, tapi sayangnya nggak gue screenshot. Jadi intinya orang-orang Filipina di social media tuh pada bikin konten kayak, ayo orang Indonesia aja tuh bikin demo segede itu gara-gara korupsi di negara mereka, gara-gara kondisi ekonomi di negara mereka, masa kita nggak bisa sih? Dan ternyata aksi kita tuh sangat menginspirasi saudara-saudara ASEAN kita, guys, untuk menuntut keadilan buat mereka juga. Kalau kalian penasaran kasus di Filipina itu lagi apa, kalian cari aja di TikTok kata kuncinya Philippine Flood Control Scandal. Jujur, karena gue pernah tinggal di luar negeri juga, gue pernah kuliah di luar negeri, gue punya cukup banyak teman-teman ASEAN, dan gue bisa dibilang gue bangga sebagai orang Indonesia, karena gue merasa kita tuh kekeh banget ketika melihat ketidakadilan, kita tuh kekeh untuk memperjuangkan kebenaran. Dan hitungannya dibanding negara-negara tetangga kita tuh cukup berani gitu ya. I see some Indonesian people as a brave person. As Filipino, we are also want that kind of people here in the Philippines, because as you know, here in the Philippines, we are also had so many issues regarding our corrupt government official. And we are very proud of you Indonesian people, and continue being a brave and fight against the corruption. Yung Indonesia ngayon, kasalukuyang nagpoprotesta na yung mga Indonesians laban sa korap na gobyerno nila. Ikaw Pilipinas, anong gagawin mo? Maghahantay ka na lang ng hearing, makikinig ka, magsa-social media ka na lang. Putang ina, kahit winawalang ya na tayo ng mga gagong politiko sa Pilipinas. Binababoy na tayo. Flood control, tapos may mga ghost projects pa. Putang ina, nalulunod na tayo sa baha. Ang tatahimik pa rin natin. Nagpapauto pa rin tayo at nagpapagago dito sa mga politikong nagsasabuatan para ibulsa yung pera ng taong bayan. Putang ina, kailan ka? Kailan ka kikilos? Kailan ka action, Pilipinas? Gising na. Putang ina. Ribuan warga Filipina mulai menggelar unjuk rasa besar di kota Manila bertepatan dengan pidato kenegaraan Presiden Ferdinand Marcos Jr. Aksi ini melibatkan berbagai kelompok masyarakat yang menuntut perubahan signifikan dalam kebijakan pemerintah. Para peserta membawa poster dan spanduk yang menyoroti sejumlah isu kritis, termasuk inflasi yang meningkat, upah rendah, korupsi struktural, serta respons pemerintah yang dinilai lambat dan tidak efektif terhadap bencana. Salah satu fokus utama protes adalah proyek pengendalian banjir yang menelan miliaran peso namun dianggap gagal melindungi masyarakat dari dampak banjir besar. Meskipun unjuk rasa berlangsung dengan intens, aksi ini menekankan pentingnya partisipasi warga dan pengawasan publik, serta menyampaikan pesan bahwa masyarakat menuntut transparansi dan perubahan nyata dalam sistem pemerintahan Filipina. Suara rakyat yang tersalur melalui demonstrasi ini menjadi pengingat bahwa demokrasi memerlukan keterlibatan aktif warga agar kebijakan publik benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Dan kabarnya mereka akan kembali menggelar aksi besar-besaran mereka pada tanggal 13 September nanti. Semangat ini membuktikan bahwa keberanian rakyat dapat menular lintas negara, membangkitkan harapan baru untuk melawan ketidakadilan dan korupsi. Oke guys,
ketika dia videonya ini. Jadi begitulah sampai jadi inspirasi gitu ya, keberanian masyarakat Indonesia yang memperjuangkan gitu kan ketika berlakunya ketidakadilan gitu, sampai sampai memberikan kesadaran gitu untuk turun menyuarakan jika ada ketidakadilan yang berlaku ini. Jadi inspirasi ya demo rakyat Indonesia ini, oke? So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.